Pemirsa, pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif virus corona di Indonesia, kemudian terjadi kepanikan di masyarakat. Sejumlah warga bergegas ke pusat perbelanjaan untuk memborong sembako dan juga kebutuhan pokok lainnya. Nah, apa dampak panic buying ini bagi masyarakat lainnya dan apa juga dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal dan juga Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, ada Pak Raden Pardede di sini. Selamat pagi Pak Raden. Selamat pagi Pak Ami. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Oke, kalau kita lihat panic buying ini terjadi di Indonesia, tetapi sebelumnya kalau kita lihat juga itu di beberapa negara lain juga terjadi. Misalnya saja Singapura lah seperti itu, ketika semua ada pengumuman ada kasus terinfeksi corona, kemudian orang bergegas langsung berbelanja bahan kebutuhan pokok. Nah, kenapa kita kesannya bahwa Indonesia kan harusnya sudah melihat dampaknya bahwa tidak ada perlu dikhawatirkan, tapi kenapa ini masih terjadi? Iya. Kita betul yang tadi sebutkan Singapura, tapi kita lihat bahkan akhir-akhir ini panic buying juga terjadi di Amerika, yang belakangan, yang sudah melihat contoh Singapura. Kemudian Jepang. Kita bisa melihat ini memang manusia ini cenderung irasional, tidak rasional gitu loh. Bahkan Perdana Menteri, Menteri Kesehatan di Singapura sudah menjelaskan dengan baik, tetap terjadi. Ini memang namanya manusia awalnya adalah saya sebutkan tadi, unknown the unknown. Kalau pada saat dia unknown the unknown, sebelum virus ini datang, orang tenang aja. Oh, ada virus katanya. Orang masih mereka-reka, bingung di situ. Tapi mulai tahu bahwa virus itu kena di satu negara, itu adalah known the unknown. Persoalannya, unknown-nya itu adalah, ini seberapa lama ini? Kemudian spread out-nya ini, itu sampai kemana nih? Kapan yang akan ada mati? Berapa orang yang mati? Kita tidak pernah tahu itu. Disitulah panik itu mulai terjadi dimanapun di dunia. Tapi kalau misalnya untuk dari pengalaman, berapa lama biasanya panic buying ini kemudian terjadi? Nah, biasanya ini akhirnya akan sangat tergantung kepada informasi yang lebih pasti. Contohnya, kalau boleh saya katakan, kemungkinan besar seperti di Cina itu tidak ada panic buying. Secara rasional kenapa tidak ada panic buying? Karena mereka sudah bisa contain. Mereka sudah bisa tahu sekian orang, kemudian jumlah yang ikut tersebar lagi, itu mereka sudah tahu. Dan batasnya makin lama makin kecil. Jadi mereka sudah bisa contain. Persoalannya sekarang, spread out-nya Berapa lama kita bisa melakukan hal itu? Berapa lama kita bisa contain? Ya, itu yang menjadi persoalan. Itu yang sekarang yang dikritik di Amerika, itu yang dikritik di Jepang. Dan itu juga kemudian yang dikritik di Indonesia. Itu juga begitu. Nah, menurut saya untuk ini yang paling penting adalah kita harus bisa mengetes. Kalau ada kejadian kita ngetes, kita bisa isolasi. Jadi itu yang penting. Jadi proteksi terhadap kesehatan itu menjadi yang penting. Nah, itu kita bicara kalau soal bagaimana mengatasinya dari memberikan ketenangan terkait dengan kesehatan. Tetapi dengan adanya panic buying ini, selama itu tidak ada dilakukan, misalnya masyarakat masih belum berasa yakin, belum berasa aman, belum berasa tenang, seberapa kuat kita dalam hal perekonomian untuk menghadapi si panic buying ini? Jadi yang pertama memang harus ditujukan kepada obat terhadap apa masalah awalnya itu dulu tadi itu. Baru yang kedua kita harus jawab masalah ini. Ini adalah persoalan supply chain. Jadi persoalannya ketersediaan supply ini seberapa kuat tadi ya pertanyaannya itu. Nah, kita harus melihat supply dalam negeri ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita harus juga mensecure supply dari luar negeri. Nah, tergantung sekarang ini seberapa kuatnya itu, komoditis demi komoditis itu berbeda-beda. Tapi umumnya kalau makanan pokok, yang makanan sehari-hari, mestinya cukup. Mestinya cukup. Tetapi itu kalau dalam kondisi normal, Pak. Tapi kita ingatkan dalam sekitar 1 bulan lagi, kemudian kita akan memasuki masa bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu jelang bulan Ramadan kan biasanya juga pasti demand itu meningkat, dan ditambah lagi dengan ada mewabahnya COVID-19 seperti sekarang ini kan berarti ada bebannya double. Ya pasti itu di mana-mana seperti itu. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Kadin dan asosiasi-asosiasi sekarang itu adalah kita melihat ini dan mencoba menata berapa ini kebutuhan ini. Kita tahu bahwa akan ada kebutuhan yang ekstra, baik karena memang kebutuhan pada saat menjelang Lebaran, tetapi ada juga kebutuhan yang ekstra karena panic buying. Kira-kira berapa banyak tambahannya? Kalau dengan ekstra kebutuhan untuk menghadapi bulan puasa dan juga Idul Fitri itu?
Biasanya tambahan itu ada 1 bulan 2 bulan tambahannya. Jadi kalau biasanya kita punya stok 3-4 bulan mungkin harus itu stok yang biasanya aman disampaikan oleh ini kita harus sediakan kan? tambahan 1 bulan 2 bulan, jadi mungkin 6 bulan. Akan tetapi kembali ini pun mungkin saja tidak cukup karena persoalan spread out-nya ini kita belum tahu sampai kapan. Kalau kita lihat pola yang terjadi di Cina sekarang sesudah 3 bulan mereka bisa contain. Jadi mungkin saja kalau kita ikuti itu maka mungkin harus 3 bulan ini ekstra harus kita tambah. Itu dia. Kenapa begitu? Kita juga pelajari apa yang terjadi pada saat terjadi SARS dulu itu. Konon katanya, tergantung dokter ini yang bisa lebih tahu dari saya. Konon katanya dokter pada saat summer, pada saat musim panas jadi common cold katanya. Ini kan baru katanya, we don't know. Jadi menurut saya ini memang supply ini yang harus dijamin. Nah, menjamin supply ini kan juga jadi pertanyaan karena supply kita itu juga sebagiannya itu berdatangkan bagian dari supply chain ini adalah berdatangkan dari impor. Nah, impor kita itu ada Cina di situ, kemudian juga ada Vietnam, kemudian juga mungkin ada Thailand di situ. Nah, negara-negara ini kan juga mereka semua sedang membatasi. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah kembali sebetulnya itu teori yang sangat kuno bahwa kita nggak bisa taruh semua dalam satu basket telur itu. Jadi mungkin diversifikasi, daya ceki. Tapi di sisi lain, kalau saya lihat dari sebagai ekonom saya melihat, jangan-jangan kita juga punya keberuntungan di masa depan ini. Yaitu yang dulunya bahwa pusat manufaktur itu di Cina, maka kemungkinan kita bisa mengambil manfaat nanti supaya sebagian itu terdiversifikasi ke Indonesia. Kalau misalnya bahan makanan pokok mungkin kita bisa menutupi dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Walaupun masih tanda tanya apakah dalam waktu singkat ini bisa kita cukupi yang selama ini kita mendatangkan dari impor seperti itu? Makanan pokok kita saya pikir tergantung kita mendiversifikasi makanan pokok kita. Jadi yang dulunya kita tergantung kepada Indomie atau kepada rice, mungkin juga kepada ubi, kepada umbi-umbian yang lain. Nah, kalau untuk yang itu saya pikir kalau kita mau untuk mendiversifikasi daripada makanan kita itu should be okay. Nah, tetapi selain bahan kebutuhan pokok itu kan juga ada satu pertanyaan adalah atau retail lah, ada juga soal bagaimana dengan industri, misalnya consumer goods. Ini juga mereka banyak menggunakan bahan bakunya itu juga berasal dari luar dan lain-lain. Nah, sekarang ini consumer goods ini kan juga diserbu oleh masyarakat untuk dibelanja, tidak hanya fresh product kan? Memang itu faktanya di mana-mana seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Dan bukan hanya Indonesia terganggu, Singapura terganggu, seluruh dunia terganggu oleh ini. Itu yang menyebabkan dampaknya secara ekonomi ini kepada dunia ini agak signifikan. Bukan hanya ini. Jadi kalau kita slow down 0,3-0,5% tahun ini, kita harus terima itu dengan wajar. Karena contohnya sekarang, di Cina sendiri itu hampir 50% itu belum bekerja. Jadi kita bisa bayangkan. Ada yang bilang kalau misalnya Cina aja batuk-batuk, Indonesia bisa sampai demam seperti itu. Jadi kita harus melihat, bukan kita menyatakan bahwa kita merasa sudah secure, enggak. Tapi maksud saya bahwa kita harus terima persoalan ini adalah sesuatu yang memang tidak mungkin kita atasi sendiri. Yang paling lebih dulu dipukul itu kan adalah soal inflasi kita kan, Pak? Nah, inflasi kita sedang berusaha untuk menjaga inflasi berada di level aman. Dan kalau kita lihat juga year on year, mungkin saat ini di Januari pun juga itu jauh lebih rendah sebenarnya kalau dibandingkan dengan Desember 2019. Nah, ini akan seperti apa? Jadi sumber inflasi itu yang utama di Indonesia ada dua lah. Satu adalah dari makanan. Jadi harga makanan pokok itu karena makanya disebutkan volatile food. Itu biasanya sangat volatile. Ini yang perlu dijaga kalau dalam hal inflasi. Dan inilah yang terpukul saat ini. Itu yang kita sebutkan tadi, seluruh yang bersifat. Yang persoalan adalah yang mungkin mau tidak mau ini agak sedikit kuno, ya kurangilah makan misalkan bawang putih karena memang kita impor dia, bisa cari diversifikasi kembali ya. Yang saya paling khawatir sebetulnya bukan di makanannya. Tetapi? Saya lebih khawatir di komponen-komponen daripada produksinya sendiri. Karena sebagian besar ini sekarang, dunia ini sangat tergantung kepada Cina. Di mana 30-40% dari komponen-komponen permesinan ini yang mungkin juga untuk memproduksi tadi itu. Apakah
food, apakah industri itu loh. Itu yang terganggu sekarang ini. Nah kalau masyarakat tuh harus mulai untuk bisa mendiversifikasi ataupun juga menenangkan diri. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam waktu singkat ini untuk meredakan, termasuk juga agar membuat perekonomian kita pun tetap secure? Ya. Satu seperti yang saya katakan tadi, bahwa masalah kesehatan, memproteksi manusia ini, kesehatan itu yang pertama dulu. Jadi harus kepada core problemnya. Yang kedua adalah tadi saya sebutkan juga memproteksi supaya supply chain terhadap perusahaan-perusahaan itu juga aman. Dan juga mendiversifikasi. Dan kalau boleh memudahkan sekarang, kalau kita mau impor terpaksa dari negara lain pun, itu dimudahkan dan juga mungkin ada keringanan-keringanan biaya masuk dan pelayanan di bea cukai. Nah itu dulu yang menurut saya yang paling penting. Baru yang ketiga komunikasikan apa yang terjadi dengan dua ini dengan benar. Oke, jadi ini bukan hal yang tidak bisa diatasi sama seperti COVID-19 juga bukan sebuah wabah yang tidak bisa diatasi. Semua bisa ini diatasi, tapi kita semua masyarakat dunia usaha juga harus ikut. Jangan juga kita ikut-ikutan membuat suasana menjadi lebih kurang. Apalagi sampai menimbun. Nah, itu dia. Baik, terima kasih Pak Raden sudah ada bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.